Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي علمنا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وله كاره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan kali ini, pada hari yang mulia ini, hari Jumat, kita lagi bagaimana kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan disertai keyakinan bahwa tidak ada perkara yang menguntungkan di alam semesta ini yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keyakinan pula bahwa tidak ada perkara yang merugikan yang lebih besar, membahayakan yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semuliakan, di antara kandungan isi pokok Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala yaitu supaya diri kita mengingat kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, mengingat para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Inilah kandungan pokok yang ada di dalam Al-Qur'an yang senantiasa kita ikuti jejaknya setiap waktu dan keadaan. Jejak para nabi dan rasul itulah yang dimaksudkan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa berjalan di jalan-jalan mereka. Setiap solat kita bermohon kepada Allah. Bahkan di dalam solat
minimal kita 5 kali sehari ya, kita itu diwajibkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya supaya kita ini bisa mengikuti jejak jalan-jalannya para nabi, para rasul alaihi wassalam, jejak jalannya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana supaya hidup kita bisa mengikuti kehidupan mereka. Perjuangan kita bisa mengikuti perjuangan mereka. Akhlak kita bisa mengikuti akhlak-akhlak mereka. Kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti kesungguhan-kesungguhan mereka. Hadirin yang dimuliakan, ini menunjukkan bahwa cerita para nabi, para rasul alaihi wassalam dan cerita orang-orang soleh di antara mereka adalah hal yang penting untuk meningkatkan iman kita. Adalah satu hal yang penting untuk peningkatan amal kita. Adalah satu hal yang penting untuk kita bisa berjalan menuju ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang sejarah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah, wa dzakkirhum bi ayyamillah," dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Hadirin sekalian, ayyamillah di sini hari-hari Allah di sini adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kekasih-kekasihnya, memberikan pertolongan kepada para nabi, para rasul alaihi wasallam dan orang-orang soleh di antara mereka. Hadirin sekalian, apalagi dalam bulan yang mulia, bulan Maulid ini, tanggal 12 Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang agung, rahmat yang besar, yaitu dengan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah. Beliau berjalan-jalan, beliau menjumpai orang-orang Yahudi ini pada berpuasa. Maka Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian berpuasa?" Maka mereka menjawab, "Hari ini tanggal 10 Muharram, yaitu telah diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun." Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Saya lebih berhak berpuasa atas kalian." Maka baginda Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk berpuasa, menyunahkan berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Hadirin sekalian, seumpama hari Maulid seperti ini kita berpuasa itu bagus. Sebagai syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memperingati, mensyukuri pemberian Allah yang besar kepada kita, yaitu diberikan pimpinan yang sebaik-baik pimpinan yang sebaik-baik pimpinan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya, hendaknya dengan itu kita bergembira. Maka ini perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini bergembira dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat yang paling besar, rahmat yang paling besar adalah dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sekalian, para ulama mengatakan tidaklah salah kalau orang ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan mengenai keagungan Rasulullah, kemuliaan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berdiri mengucapkan, "Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah," sebagai luapan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka seorang ulama yaitu Syekh Al-Barjanji, beliau mengatakan di dalam kitabnya ada wa qad istahsana inda qiyam dzikri maulidihi syarif a'immatun dawu riwayatan wa rawiyah faduba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Albani beliau mengatakan ulama-ulama yang memiliki riwayat dan pemikiran yang baik, mereka menganggap bahwa berdiri ketika diceritakan mengenai keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri ketika diceritakan mengenai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mulia, ringkasnya memperingati hari-hari yang menguatkan semangat kita untuk agama ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, kelahiran Nabi Musa diceritakan dengan sedetail-detailnya sampai perjuangan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kehidupan di kota Mesir diceritakan dengan lengkap. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukankah lebih layak diceritakan mengenai kelahirannya sampai perjuangannya sampai wafatnya beliau. Terus bagaimana tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dilimpahkan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Inilah di antara makna khatamun nabiyyin, penutup para nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara maknanya adalah karena Nabi sudah tidak ada, para nabi, para rasul sudah tidak ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada, maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilanjutkan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas-tugas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semua. Maka hadirin mulia, inilah di antara maksud diperingati hari Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembira, mengenang kegembiraan karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya diri kita ada semangat untuk bangkit mengikuti perjuangan beliau, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, semua orang punya kesenangan, semua orang punya selera, semua orang punya hobi. Tetapi hadirin yang saya muliakan, kesenangan kita, selera kita, hobi kita tinggalkan demi ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna iman seseorang sebelum keinginannya mengikuti keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kesenangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau melihat umatnya berbondong-bondong mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat umatnya berbondong-bondong mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, maka kesenangan kita kalau melihat orang-orang pergi ke masjid mengamalkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, melihat para wanita-wanita, perempuan-perempuan kita menutup auratnya, melihat orang-orang Islam sama bersatu padu berbondong-bondong mengamalkan agamanya Allah, mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesenangan kita, baru kita itu ikut kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari mulia, di hari yang mulia, hari Jumat ini, Sayyidul Ayyam kata Nabi, yaitu pimpinannya hari, semulia-mulianya hari. Di dalam hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan satu permohonan bagi hambanya. Ada satu waktu yang apabila kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah asar sampai maghrib. Maka kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diri kita dikuatkan imannya, diistiqomahkan imannya, diistiqomahkan amalnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun ridho kepada kita sehingga kita bisa masuk surganya Allah
dengan selamat tanpa hisab dan adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana wa iyyakum minal faizin al-amirin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minina muqirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.